Belakangan ini lagi rame banget kan? Satu penafsiran hadis akhir zaman yang kedengerannya tuh, wah, meyakinkan banget. Seolah-olah bisa ngejelasin semua konflik dunia yang lagi terjadi sekarang. Tapi pertanyaannya, apa benar tafsiran itu sesuai sama teks aslinya? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih klaim yang lagi beredar kenceng. Kita bisa ngerti sih kenapa narasi ini kuat banget. Rasanya kayak nemu kunci rahasia buat ngebaca peta politik dunia, kan? Seakan-akan semua konflik yang kita lihat itu cuma drama. Padahal di belakang layar mereka udah kong kali kong buat bersatu. Ceritanya simple dan rasanya menjawab semua kebingungan kita. Pertanyaan simple ini justru jadi inti dari pembahasan kita. Klaim yang kedengerannya mantep banget itu apa benar-benar keluar dari lisan Nabi? Atau jangan-jangan itu cuma pikiran kita sendiri yang kita paksain masuk ke dalam teks suci? Yuk kita cek langsung ke sumbernya. Oke, kita mulai dari akarnya. Kita lihat langsung teks hadis yang sering banget dijadiin rujukan ini. Sebenarnya kata per kata bunyinya gimana sih? Dan apa yang bisa kita tangkap langsung dari situ? Coba deh perhatiin baik-baik. Hadis riwayat Imam Muslim ini yang statusnya sahih, spesifik dan jelas banget. Yang disebut itu 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Titik. Cuma itu. Nggak ada sama sekali nyebut kata Israel. Dan yang paling penting, nggak ada satupun kata Syiah di sana. Nah, di sini kita bisa lihat ada lompatan logika yang jauh banget. Teks aslinya cuma bilang, Yahudi dari Isfahan, sebuah penandaan berdasarkan lokasi geografis, sebuah kota. Tapi tafsiran modern ini mengubahnya jadi koalisi ideologis antara Yahudi Israel sama Syiah Iran. Ini jelas penambahan interpretasi yang nggak ada di teks aslinya. Jadi kelemahannya tuh ada di sini. Pertama, Isfahan itu ya nama kota, nama tempat, bukan nama mazhab atau ideologi. Kedua, emangnya ada yang bisa jamin kalau demografi sebuah kota 1400 tahun yang lalu bakal sama persis dengan sekarang? Dan yang paling krusial, kesimpulan soal koalisi ini tuh murni opini yang ditempel ke hadis, bukan pesan yang ditarik dari dalam hadis itu sendiri. Masalah kayak gini bakal jadi lebih terang beneran kalau kita paham satu prinsip penting. Kita nggak bisa baca teks kuno pakai kacamata peta modern. Itu seringkali bikin kita salah kaprah. Coba deh kita lihat beberapa contohnya. Kelihatan kan bedanya? Waktu hadis nyebut Syam, yang dimaksud itu wilayah yang super luas, yang sekarang jadi negara Suriah, Palestina, Yordania, sampai Lebanon. Waktu disebut Khurasan, itu juga bukan cuma Iran, tapi mencakup wilayah Afghanistan dan negara-negara Asia Tengah lainnya. Jadi, maksa-maksain batas negara modern ke istilah-istilah kuno ini, ya jelas sebuah kesalahan fatal. Dan ini nggak cuma berlaku buat nama tempat loh, buat penyebutan bangsa juga sama. Ketika para ulama zaman dulu ngomongin bangsa Turk, yang ada di kepala mereka itu bukan warga negara Republik Turki yang kita kenal sekarang, tapi suku-suku nomaden yang ada di Asia Tengah. Konteks sejarah itu penting banget. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam nih, yaitu akar masalah psikologisnya. Kecenderungan kita semua sebagai manusia buat nyari pembenaran atas apa yang udah kita yakini dari awal. Nah, kutipan ini ngena banget. Masalahnya itu muncul waktu kita datang ke teks suci bukan dengan hati yang lapang buat belajar, tapi dengan agenda tersembunyi buat ngebuktihin opini kita sendiri. Misalnya, kebencian kita sama kelompok tertentu. Disitulah kita mulai tergelincir. Prosesnya tuh seringkali kayak gini. Kadang kita bahkan nggak sadar. Kita mulai dari kesimpulan yang udah ada di kepala kita. Terus, kita sibuk cari-cari dalil yang kayaknya bisa dicocok-cocokin. Akhirnya, kita bukan lagi dengerin apa kata Nabi, tapi kita seolah-olah bikin Nabi ngomongin apa yang ada di pikiran kita. Dan dampaknya, wah bahaya banget. Hadis yang seharusnya jadi sumber hikmah dan petunjuk hidup malah dibajak jadi senjata buat manas-manasin konflik, buat membenarkan kebencian kita sama orang lain. Oke, jadi kalau hadis-hadis ini tujuannya bukan buat jadi peta geopolitik, lalu apa dong pesan sejati di baliknya? Yuk kita coba pahami tujuan yang sesungguhnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Buat apa sih Nabi Muhammad susah-susah ngasih tahu kita tentang Dajjal, tentang fitnah-fitnah besar lainnya? Pasti ada tujuannya kan? Tujuannya itu ternyata ini. Pesannya bukan buat nunjuk-nunjuk siapa musuh di luar sana, tapi buat ngajak kita ngaca, lihat ke dalam diri sendiri. Peringatan ini tuh soal betapa pentingnya kita pegang erat-erat iman dan ilmu, biar kita nggak gampang goyah, nggak gampang ketipu, siapapun yang coba menipu kita. Makanya, solusi yang Nabi tawarkan itu sifatnya spiritual, bukan politis. Beliau ngajarin kita buat baca dan tadabur surah Al-Kahfi sebagai perisai dari fitnah Dajjal. Bukan malah sibuk bikin diagram konspirasi atau nyebar kebencian.
Jadi, pada akhirnya, ini semua soal mengubah fokus kita secara total. Dari yang tadinya sibuk ngintip keluar, nyari-nyari siapa nih pengikut Dajjal, jadi fokus ke dalam buat ngebentengin diri kita sendiri biar nggak termasuk barisan mereka. Dan inilah pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting buat kita semua, renungkan. Daripada kita buang-buang energi buat nuduh si A atau si B, mungkin pertanyaan yang jauh lebih genting adalah, udah siapkah kita? Udah kita persiapkan iman kita, ilmu kita, dan hati kita buat ngadepin ujian terbesar itu dan mastiin bahwa kita nggak akan pernah ada di barisan mereka?